Ada sebuah permainan yang sering disebut sebagai puncak kecerdasan manusia. Tenang, sunyi, tapi melelahkan di dalam kepala. Namanya catur. Banyak orang percaya, semakin dalam seseorang masuk ke permainan ini, semakin tajam pula pikirannya. Namun, tidak semua orang sepakat. Albert Einstein, salah satu simbol kebebasan berpikir manusia, pernah mengatakan sesuatu yang terdengar aneh. Catur mencengkram pemainnya dalam ikatannya sendiri, membelenggu pikiran dan otak, hingga kebebasan batin pemain terkuat sekalipun bisa menderita. Kalimat itu tidak lahir dari ketidaktahuan, dan bukan pula dari kekecewaan. Einstein tahu apa yang ia bicarakan. Tahun 1933, di Universitas Princeton, Albert Einstein duduk di depan papan catur. Di seberangnya, J. Robert Oppenheimer. Saat itu, belum ada julukan Bapak Bom Atom. Belum ada ledakan, belum ada sejarah kelam. Hanya dua pikiran tajam yang bertemu di atas 64 kotak. Einstein membuka permainan dengan Ruy Lopez. Pembukaan klasik, tenang namun penuh tekanan. Langkah-langkahnya tidak ceroboh, tidak ragu, dan tidak pasif. Ia bermain agresif, sadar, terukur. Beberapa waktu kemudian, Oppenheimer menyerah, tanpa drama. Di titik itu, menjadi jelas, Einstein tidak mengkritik catur karena ia tidak mampu memahaminya. Ia justru menjauh karena ia tahu betapa kuat daya tariknya. Di atas papan catur, Einstein dan Oppenheimer setara. Namun, hidup tidak berhenti di papan. Tahun-tahun berlalu, dan jalan mereka berpisah. Oppenheimer memilih masuk lebih dalam ke dunia yang menuntut presisi, kecepatan, dan kemenangan. Hasilnya adalah senjata yang mengubah arah peradaban. Einstein memilih sebaliknya. Ia menjaga jarak dari medan-medan yang memaksa pikiran terus bertarung. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia takut kalah, tapi karena ia sadar tidak semua kecerdasan harus diarahkan untuk menang. Di titik ini, catur bukan lagi permainan. Ia menjadi simbol tentang bagaimana pikiran tajam bisa diarahkan kemana saja, mencipta atau menghancurkan. Einstein tidak pernah bermain di turnamen resmi. Namun, dari permainan-permainan yang terekam, banyak pengamat memperkirakan kekuatan caturnya berada di kisaran 1.500 hingga 1.900 elo. Itu bukan angka sembarangan, setara pemain klub yang kuat. Cukup dalam untuk memahami taktik dan cukup jauh untuk merasakan tekanan mentalnya. Artinya satu hal, Einstein tahu apa yang ia tinggalkan. Ia tidak menolak catur karena ia tidak sanggup. Ia menolak menjadikannya rumah. Dan disinilah cerita menjadi lebih dalam. Karena sahabat dekat Einstein adalah seseorang yang memilih jalan sebaliknya. Namanya Emanuel Lasker. Juara dunia catur selama 27 tahun. Hampir 3 dekade hidup dalam tekanan yang sama. Tidak boleh kalah. Namun, Lasker bukan sekedar atlet. Ia matematikawan, penulis, pemikir. Pikirannya luas, kapasitas intelektualnya besar. Ironisnya, justru karena itulah ia menjadi juara yang begitu lama bertahan. Namun dunia mengenalnya hanya dari satu hal, satu papan, satu peran. Einstein dan Lasker bukan sekedar saling mengenal. Mereka berteman, mereka duduk bersama, berbincang lama, dan berdebat tanpa emosi. Yang mereka bicarakan bukan pembukaan catur, bukan pertandingan. Mereka berbicara tentang fisika, tentang realitas, tentang ruang dan waktu. Lasker dengan latar belakang matematikanya tidak sepenuhnya sepakat dengan gagasan ruang hampa sempurna. Baginya, alam semesta terlalu padat untuk benar-benar kosong. Ia bahkan mencoba untuk membuktikan bahwa teori relativitas Einstein keliru. Bukan untuk menjatuhkan, bukan karena iri, tapi karena ia sungguh-sungguh berpikir. Einstein mendengar, menanggapi, dan menerima perbedaan itu tanpa tersinggung. Tidak ada pemenang dalam diskusi mereka, karena tujuan mereka bukan menang,
melainkan memahami. Suatu hari, Einstein diminta menulis kata pengantar untuk biografi Emanuel Lasker. Ia menerimanya, dan ia menulis dengan kekaguman yang jujur tentang kecerdasan Lasker, tentang kedalaman pikirannya. Namun di antara kalimat-kalimat itu, terselip satu kejujuran yang sunyi. Einstein mengatakan bahwa ia merasa kasihan, bukan karena Lasker gagal, bukan karena ia kalah, justru karena ia menang terlalu lama di satu arena. Menurut Einstein, kecerdasan sebesar itu terlalu lama terikat pada catur. Bukan karena catur sempit, tetapi karena hidup terlalu luas untuk dihabiskan di satu papan. Itu bukan hinaan, itu empati. Kejujuran seorang sahabat yang tahu bahwa setiap pilihan besar selalu menyisakan sesuatu yang tak terkejar. Einstein sendiri menjauh dari catur, bukan karena ia membencinya. Ia tidak menyukai semangat kompetisi yang terlalu sengit. Ia tahu apa yang dilakukan kompetisi ekstrim pada batin manusia. Pikiran yang terus dipaksa untuk menang, perlahan menghilangkan ruang untuk bertanya. Einstein lebih memilih musik, biola, melodi yang tidak perlu dikalahkan, dan pertanyaan tentang alam semesta yang tidak punya lawan, tidak punya skor, dan tidak memaksa siapapun untuk menyerah. Di titik ini, cerita ini bukan lagi tentang Einstein atau Lasker. Ini tentang kita. Fokus adalah sesuatu yang kita puja. Ia membuat kita unggul, dikenal, dianggap berhasil. Namun fokus selalu datang dengan harga tersembunyi. Semakin dalam kita masuk ke satu medan, semakin banyak dunia lain yang kita tinggalkan. Itu tidak selalu salah. Masalahnya muncul saat fokus berubah menjadi obsesi. Saat identitas kita menyempit menjadi satu peran. Saat nilai diri kita bergantung pada menang atau kalah di satu papan. Einstein tidak lebih benar karena ia menjauh diri catur. Dan Lasker tidak lebih sempit karena ia mengabdikan hidupnya pada satu papan. Keduanya jenius, keduanya sadar, keduanya memilih. Dan setiap pilihan selalu menuntut harga yang berbeda. Tidak ada pemenang dalam hidup. Tidak ada papan skor yang bisa merangkum nilai seorang manusia. Yang ada hanya kesadaran. Kesadaran bahwa setiap fokus adalah pengorbanan. Dan setiap pengorbanan perlu disadari, bukan disesali. Mungkin pertanyaan terpenting bukan tentang apa yang kita kejar, tetapi tentang apakah yang kita kejar masih memberi ruang bagi pikiran untuk bernafas. Karena hidup bukan tentang memenangkan satu papan, melainkan tentang menjaga diri tetap utuh di tengah semua pilihan.